Insya Allah pada pengajian pagi hari ini yang sudah masuk ke edisi 87, Insya Allah Ustaz bersama kita Ustaz Dr. Muhammad Ikhwan Ahada akan melanjutkan kajian tentang Pak A.R. Fakhrudin, pemimpin yang melayani. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat pada Ustaz dan Ikhwan Ahada untuk bisa naik ke panggung dan menyampaikan pengajian. Bapak Ibu ingkang satu hudahat kinurmatan, pagi hari ini kita akan melanjutkan sesi terakhir bagaimana kepemimpinan servant leader Kiai Haji A.R. Fakhrudin. Pilih kalau ini sampun kita aturaken setidaknya ada 9 karakter model kepemimpinan Pak A.R. Insya Allah pagi hari ini meskipun kemarin belum 7, tetapi karena ini yang terakhir kita ambil clue atau yang paling menonjol dalam kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhrudin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu di antara kenging menapa Pak A.R. dipun wastani pos servant leaders, artinya pos menika melebihi. Servant leader artinya pemimpin yang melayani. Dados Pak A.R. menika wujuding pemimpin boten amek boten naming jumeneng dados pemimpin, nanging Pak A.R. itu adalah seorang pemimpin yang memimpinkan agama. Tidak sekedar menjadi pemimpin, tapi Pak A.R. memimpinkan agama. Menapa bentenipun pemimpin dan memimpinkan? Memimpin adalah perilaku untuk menggerakkan supaya bawahannya, anggotanipun bergerak sesuai ke arah tujuan. Itu namanya memimpin. Bentenipun menapa kalian memimpinkan? Di samping menggerakkan, di samping mengarahkan, mengevaluasi kados pundi supaya perjalanan ke arah tujuan, memimpinkan Pak A.R. itu juga sekaligus memberi contoh dalam kehidupan. Nah, menika ingkang benten kalian pemimpin-pemimpin di zaman sekarang, Bapak Ibu. Biasanya kalau pemimpin-pemimpin yang kebanyakan sak menika kataipun menapa menika? Contohnya sinten? Cobi ditunjuk Bu, ngajengan enten mboten? Bapak-bapak enten mboten? Tidak ada ya. Di sini insya Allah sedaya saged nindai, saged nyontoni insya Allah Bapak Ibu. Pemimpin yang jargoni isoh ngujar, mboten isoh ngelakoni, dipun wastani pemimpin leres, tetapi belum tentu bisa memimpinkan. Pramila semangat Kiai Haji A.R. Fakhrudin di dalam berislam, memimpinkan Islam di persyarikatan Muhammadiyah menika melayani servant. Kados dene Umar Ibnul Khattab menjadi pemimpin itu menjadi pelayan umat. Boten jaluk dilayani tetapi melayani. Masya Allah, menika contoh pemimpin. Lah kula nira umat ini kira. Beliau ini pemimpin saya di kalau wonten pesantren Mu'alimin. Beliau menjadi ketua SKM atau IPM kalau sak menika. Ya, jadi sudah pas kalau beliau melayani.
Beliau juga sak menika dados guru kula wonten Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dekan. Lah kula mahasiswanipun. Dadi rak pun pasang nggih, Bu nggih. Beliau adalah contoh Pak AR sekarang. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam ilmu psikologi, Bapak Ibu, Auguste Comte, seorang antropolog saking Prancis menika kagungan teori. Teorinya disebut dengan altruism. Teori ini mengatakan bahwa pemimpin yang menggerakkan sekaligus mencontohkan dalam peri kehidupannya untuk kebaikan dan kesejahteraan anggota atau orang lain, menikah adalah pemimpin yang sejatinya pemimpin. Dados menawi pemimpin kok kemudian punya sifat ngayomi, melayani, sekaligus memberikan contoh kepada anggota, menika ingkang dipun wastani pemimpin yang sejatinya pemimpin. Lah Bapak Ibu, inilah pelajaran yang sesungguhnya. Siapakah ingkang dipun wastani pemimpin? Menapa nami Pak AR kemawon? Boten. Ternyata pemimpin dalam Islam itu tidak hanya Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar khulafaur rasyidin kemawon. Kata Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ternyata pemimpin menika kula panjenengan sedaya. Kita semua ini adalah pemimpin. Jadi kata Kanjeng Nabi, kum, yang mukhatabnya kita semua itu tidak laki-laki, tidak perempuan, sebab setelah itu Kanjeng Nabi ngendika, ingkang kakung menjadi pemimpin, ingkang putri juga ternyata pemimpin, Bapak Ibu. Dengan demikian kita ini sama-sama melayani. Semangat melayani ini Masya Allah kalau diterapkan luar biasa enak. Nyuwun sewu Bapak Ibu, di jalan kita ini semua jadi pemimpin, ketemu dengan yang lain yang juga pemimpin, kemudian punya semangat sama-sama melayani. Nek dalane ruwet, kok kita ini punya jiwa kepemimpinan, maka nyuwun sewu, masing-masing punya semangat untuk mempersilahkan lebih dulu. Monggo toh Bapak Ibu nyetir mobil padat, kok semangatnya memberi kesempatan dan melayani orang lain. Manai longgar, nopo manai kira-kira gembrebek? Longgar sekali Pak. Coba kalau ketemu yang seperti ini tuh nyaman dalam perjalanan. Ini kinten-kinten prakteknya ngoten niku napa kewalian nih? Tandane napa? Tandane klakson. Rumangsa kudu rumangsa berhak. Sing motor ora gelem kalah, sing mobil rumangsa wis dhisik kok didhisiki akhirnya sing motor melirik, sing nang mobil klakson. Nyuwun sewu janjane entuke napa Bapak Ibu? Sia-sia. Hatinya sedih, hatinya rumaos merasa dihinakan orang. Tetapi kalau kita itu punya sifat melayani, Masya Allah, mbok pilih kayak kesusu, kebelet mbok pilih. Loh, orang kebelet itu apa saged di? Bapak Ibu sampun nanti ngerasakan kebelet dereng. No, abote ra elok-elok niku. Dikai duit 1000 seket 100.000 niku mboten peduli kok nek kebelet niku. Leres napa mboten? Oh, rasane gendang kebayang mlebu toilet. Oh, niku
itu ya Allah nikmat luar biasa. Lego nih ila. Maka ya Allah, kalau orang punya jiwa pemimpin yang melayani dimanapun dengan situasi kapanpun hatinya longgar. Ya Allah, hati longgar menjadikan kita tenang. Kalau tenang, kata Agus Komte, itu menjadi salah satu dari seorang pemimpin yang bisa menjadi contoh karena betul-betul rasanya cobi monggo to Pak monggo riyen rasanya penak banget. Kalaupun toh ternyata dia duluan, kita hatinya longgar padahal hatinya ya rada ngrojane aku dhisik. Tetapi begitu karena kita sudah monggo, mari monggo Pak. Ya Allah, hati kita ini satu, nyun sewu, berbuat baik kepada orang lain itu dicatat amal soleh napa mboten Bapak Ibu? Ini amal soleh. Jadi sesungguhnya berislam dimanapun kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan tidak ada yang tertutup. Maka Kiai Haji A.R. Fahrudin telah memberi contoh seperti itu. Beliau menikah dalam kondisi seperti ini, Agus Komte juga menguatkannya, itu nyun sewu. Mbok pilih kalau ini sampun kita aturaken A.R. Fahrudin menika milih akhirnya berdakwah di masjid yang di pinggir sungai ketimbang diaturi tindak kepatihan loh. Nek diaturi pengawasan di kepatihan kalian di Kalicode niku kinten-kinten lho nek nyuwun sewu Bapak Ibu. Logikane lebih terhormat ten pundi? Kepatihan apa meneh sing ngundang Sultan apa DPR niku terhormat. Wong mesti dipethuk dijemput ngagem kendak. Nek ten Kalicode kinten-kinten numpak napa? Nah, gange men boten mlebet nggih Bu nggih. Nggih. Kinten-kinten nek ten Kalicode niku do sami nganggo parfum napa mboten? Nek ten para anggota DPR kinten-kinten rak ngagem parfum sedaya. Nganggo jas nek perlu paling mboten badian. Coba Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga, nek ten diundangkan DPRD niku kinten-kinten nyuwun sewu di tempat yang mewah, ber-AC, duduk kayak baunya bau nggih parfum wangi. Nek ten pinggir Kalicode mambu napa? Bu, pilih ten Code napa ten Gedung Agung? Nah, Gedung Agung. Suruh milih niku kan nggih. Lah nek Pak R milih pundi? Nggih, lah terus sampe ngomong, "Dudu Pak R aku iki kok." Betul, tetapi Pak R milih di Kali luar biasa. Niku nomor 3. Nah, sing nomor 4 nyun sewu, sing nomor 4 niki nyun sewu khusus kemawon. Ustadz Sakir, kinten-kinten amplope gede pundi? Kok tanglet lho niki. Gede kepatihan ngoten nggih. Nek perlu ten Kalicode niku mboten entuk amplop malah nggawa amplop nggawa infak. Pak Air milih itu artinya melayani umat. Langkung gampil pados ganti. Kalau Pak Air mikirnya lebih mudah mencari ganti yang mengisi di DPR ketimbang mengisi di Kalicode. Maka kemudian Pak AR matur kalian utusan saking DPRD kalau nyuwun ngapunten menika kula pikantuk jadwal saking Kalicode. Ini yang menjadikan pemimpin-pemimpin yang bisa kita contoh. Tentu lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, nyuwun sewu, Allah sampun paring pangandikan ingkang kasebat wonten surat At-Taubah ayatipun ayat gangsal 100 gangsal. Ayat pinten? 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka
Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan mengetahui hal yang nyata. Lalu diberitakan olehnya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu, Allah sudah menfirmankan ini 1400 tahun yang lalu. Teori psikologi yang disampaikan oleh Auguste Comte tadi yang disebut dengan altruism itu baru muncul terakhir di abad-abad di mana beliau hidup kurang lebih tahun 1900 sekian, tetapi sangat sejalan. Maka kita Bapak Ibu mestinya menanggapi ayat ini, menjadikan kita ini beramal, tidak perlu mendapatkan dan mengharapkan pujian dari manusia. Kalau ada yang memuji, hendaknya tidak sampai kita ini terlena. Dan kalau ada yang mengkritik, maka hendaknya kita tidak perlu sakit hati. Ternyata Bapak Ibu, nasihat Kiai Haji A.R. Fakhruddin yang dihimpun ini baru dalam terus pencarian untuk memperkaya disertasi saya, akan kita buat judul bukunya dan diperkaya dengan sumber-sumber lain. Kita menemukan 15 nasihat Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Satu diantaranya adalah jadi orang Islam itu kalau berbuat baik dan dipuji orang, jangan sampai menjadi terlena. Kalau dihina, dikritik, biarkan saja dan tidak perlu sakit hatinya. Itu ternyata nasihat A.R. Fakhruddin ketika beliau menjalankan Islam, menjalankan Muhammadiyah dengan prinsip ini, sehingga beliau itu tampak hatinya semeleh. Sehingga apa? Melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu nyuwun sewu bukan karena tuntunan, tetapi karena ingin menjadi tontonan. Itulah yang terjadi sekarang. Kalau kita ingin jadi terkenal, maka ikuti tontonan, maka akan terkenal Bapak Ibu sekalian. Kalau orang sekarang kok ikut tuntunan, menjadi asing, aneh, nyeleneh. Itulah dunia sekarang. Maka nyuwun sewu, kalau di jalan Bapak Ibu, wabil khusus bapak-bapak, mari kita perbanyak istighfar. Ya, apalagi kalau sudah siang atau sore kundur saking kantor berbarengan dengan kepulangan dari kantor juga. Di perempatan sering kali kita melihat kondisinya amat sangat ruwet, luar biasa, perlu ekstra kesabaran baik rohani maupun jasmani. Seperti kita atur kita di Bapak Ibu. Ya Allah, nek didelok kok yo janjane ora ilok, ora didelok kok yo melok. Wah, nek mubazir niku terlalu. Ora didelok ki melok-melok, ora didelok kok wong yo ora ilok. Didelok kok yo ora ilok, ning nek ora didelok kok melok. Iki sing ngerti nami wong bodet iki. Ben Pak, kula mungkin bar iki terus WA, tolong dikurangi gitu bahasa itu. Saya jelaskan Ustaz.
radi delok kok melok-melok, itu maknanya kita ini nggak sengaja melihat, tetapi wong kelihatan. Iku basa Koreane meloho. Lho niku hebate Jawa. Meloho niku napa Bapak Ibu? Ya melok-melok. Ya ketak melak-melak tadi itu bahasa. Lho ana melok barang niku coba. Ning nek didelok kok ora ilok. Kalau tidak dilihat, ya semua cetra begitu itu. Lah terus pripun Bapak Ibu? Makanya sewu ibu-ibu, bapak-bapak, bapak putra, ini betul-betul harus diingatkan, ya Allah. Nah, apalagi sekarang ini banyak mereka ini menjadikan artis-artis Korea menjadi tontonan, tidak hanya sekedar tontonan, akhirnya berpakaian ya seperti itu, bergaya seperti itu, menawi kula rumiyin kemutan. Orang itu kalau berwajah berminyak supaya dihilangkan, supaya keset. Mila nek Kyai Jawa ngagem kunir napa ngagem napa? Supaya wajahnya itu keset, ngoten ta nggih? Lah orang saiki malah supaya di glowing kinclong, malah nek perlu nganggo lenga klentik bareng. Dan meling, naudzubillah. Gusti nyuwun ngapura. Ngoten niku nggih, ngoten niku Pak. Ten prapatan niku. Kowe antrine dawa banget nih kok. Ya Allah. Pengalamannya semua ya. Lah nggih lajeng mboten pripun nyatane nggih kok. Pengalaman semua itu. Saking PKU dumugi Karangjati niku pinten prapatan Bapak Ibu. Itu kalau tidak dilihat kok ya astagfirullahaladzim. Nggih. Niki janjane salate subuh tekan ngisak, ganjarane 17 ping 5, nek delok ngoten niku bubar ilang kabeh niku. Nah niku wow. Ibu-ibu nyuwun saran, sebaiknya gimana bapak-bapak ini harus? Nah, merena berapa? Sing susah nggih ibu-ibu meleh gitu. Nah, inilah yang sekarang zaman begitu susah. Oh yang di HP juga? Loh kok ada yang menjawab di HP? Kok ngertos Pak? Kalau kita sinau pripun carane nih lah. Masya Allah, naudzubillah Bapak Ibu. Dan itulah maka HP ini di dalamnya ada malaikat, ada setan sekaligus jadi satu Bapak. Nah, yang terpenting Bapak Ibu kembali kepada altruism atau Quran surat At-Taubah ayat 105 tadi. Nah, wa kulik malufa sayal. Tugas kula panjenengan adalah berikhtiar, berbuat amal yang soleh. Soleh itu artinya baik, makna baik di dalamnya tidak boleh dipisah-pisahkan. Baik dalam arti benar dan tepat. Maka amalnya disebut dengan amal soleh, bukan amal thayyib gitu ya. Nah, dan amal soleh ini nyuwun sewu gandenganipun kalian iman dumateng Gusti Bapak Ibu. Dalam Al-Quran amat sangat banyak. Quran itu kalau sudah memanggil orang beriman kemudian diikuti dengan amal soleh, atau kalau tidak rincian dari amal soleh, contoh dari amal soleh. Maka amal soleh itu maknanya amal yang benar, tur yo bener. Sebab burung mesti bener niku durung mesti sing bener niku bener ngoten niku. Dalam setiap amal Bapak Ibu. Nah, memang bener tur bener itulah yang disebut dengan amal soleh. Nah, kalau kita sudah beramal dengan benar tur nggih bener, maka selanjutnya serahkan kepada Gusti Allah. Tidak perlu kita menunggu pujian yang datang dari orang lain. Kalau kita mengharap pujian dari orang lain, nyuwun sewu Bapak Ibu,
langkung kathah kuciwane nopo kathah puasnya? Lebih banyak kecewanya. Tetapi sekarang anak-anak sekarang ini nyuwun sewu, dengan pola hidup yang seperti itu, ketika kecewa, kekuatan iman dalam hatinya tidak cukup, sehingga nyuwun sewu Bapak Ibu, anak-anak sekarang ada fenomena muda meninggal dunia karena bunuh diri. Ya Allah, Bapak Ibu, ini yang terjadi sekarang ini, fenomena begitu rupa. Kecewa sedikit, kemudian mengambil jalan pintas. Maka generasi sekarang ini orang sering juga menyebut dengan sandwich strawberry. Generasi sandwich strawberry. Bapak Ibu, nyuwun sewu, sampun nate pirsa sandwich napa dereng? Dereng Pak nggih. Kula panjenengan iki rak jamane gandulukuk kalian zaman gatrok. Atos ketoke, atos tenane. Ning nyuwun sewu, gatot niku mboten marai diabetes. Nggih ta Pak nggih? Nah, umbi-umbian itu tidak begitu besar, tetapi nek sandwich menika rotine niku empuk niku Pak. Di dalamnya daging. Daging niku nggih daging sing pun diempukke. Nah, kados kinten-kinten hamburger. Mungkin enten saose kejune. Keju napa keju? Kula ngarani keju niku samare keju duwite niku lho. Bapak Ibu, empuk sekali sehingga mudah hancur. Itulah kenapa kemudian generasi saat ini menjadi generasi tampilannya, stylenya, HP ini merek Apple Croix. Apple Croix nggih pirsa? Apa nggih? Merek napa niku? Apple Croix. Kulo nggih gumun apel ora utuh kok ya. Larang ora elok-elok. Lajeng numpake mobil jebul ditakoni kabeh kredit. Anggripun tanggal tuamu mumet. Anak-anak sekarang yang penting adalah penampilannya. Maka disebut juga generasi kalau ngomong strawberry. Strawberry ini kok Bapak Ibu sampun pirsa? Kabeh kok dereng nih lho. Nggih pun niki generasi kolonial. Strawberry niku buah Pak. Warnanya itu kalau sudah matang merah. Kalau dilihat saking abritnya itu rasanya manis dan seger. Tapi ternyata nek penampilannya menarik, jebul rasane. Anak-anak sekarang stylenya sip kok jan top. Tetapi dalamnya nanti ngerasain. Ya karena anak-anak sekarang nggak banyak yang bertahan, kecuali mereka yang punya pendidikan agama, sehingga nyuwun sewu Bapak Ibu, menjadi sangat penting pendidikan agama bagi anak-anak kita dalam rangka menguatkan kendali emosi. Kita prihatin nyuwun sewu, dengar-dengar roadmap undang-undang pendidikan kita, agama sekarang sudah dihilangkan, sudah ditiadakan. Maka generasi sandwich strawberry ke depan akan semakin nyata. Yang penting penampilan, soal dapur nggak makan kadang-kadang biasa, bahkan mungkin nyuwun sewu tegaknya keluarga tidak dipedulikan. Yang penting dia bisa kemana-mana belanja. Masya Allah Bapak Ibu, inilah kondisi ingkang kula panjenengan kedah prihatin.
Pramila menawi piyai-piyai ingkang dulu termasuk Kyai Haji A.R. Fakhrudin, hati noto hati menjadi kuat ketika mendapatkan tempaan, mendapatkan gempuran, mendapatkan cobaan dan musibah. Niku nek cara Jawane tetek. Ketika mendapatkan gempuran dari manapun, maka jiwanya tetek dihadapi dengan penuh keyakinan di diri. Nah, kalau agama pendidikannya mulai dikurangi, dihilangkan, bahkan nanti Bapak Ibu di pelajaran di sekolah-sekolah tidak lagi wajib dan tidak harus ada mata pelajaran agama, maka generasi ke depan kita ini betul-betul menjadi generasi yang suka mewek, suka nangisan, tidak tahan banting. Gejala itu apakah sekarang sudah ada? Sampun. Ada seorang guru memberi pelajaran dan hukuman yang tidak sholat, padahal anaknya muslim, orang tuanya muslim, malah guru nih diperkarakan, didenda 50 juta. Coba Bapak Ibu, inilah kenyataan hidup sekarang. Maka ke depan kita, guru, orang tua bahkan tidak boleh memberikan paksaan kepada anak-anak masing-masing untuk mereka memilih agama atau menentukan agama. Kemana kemudian larinya anak-anak kita? Bebas. Dengan demikian anak-anak bisa jadi mereka tumbuh berkembang dengan tidak kalau orang tidak beragama berarti anak ini tidak punya Tuhan. Itulah yang ke depan kalau kemudian kekhawatiran itu Bapak Ibu undang-undangnya tidak betul-betul kita mohonkan ditinjau. Wong sing dipaksakan agama sebagai bagian dari cara mendidik anak-anak pun wong kula panjenengan tasih ngraosaken betapa tidak mudahnya menjadikan anak kula panjenengan putra wayah itu menjadi anak yang soleh, Bapak Ibu. Menjadi generasi seorang pemimpin yang melayani, pemimpin yang altruisme tadi itu betul-betul harus diciptakan sebagaimana Umar Ibnul Khattab, sebagaimana para sahabat rumiyin, sebagaimana yang dicontohkan oleh Kyai Haji A.R. Fakhrudin itu karena didikan agamanya kuat, karena budaya dan akhlak yang ditanamkannya bagus, dan juga karena betul-betul bimbingan orang tua yang ketat. Nah, Bapak Ibu sekalian, keprihatinan ini monggo harus betul-betul menjadi bagian dan kepedulian kita bersama. Anak-anak kita terus kawal agar tidak jauh dari agama. Andai di sekolah negeri yang 2 jam per minggu, maka kita pastikan anak-anak kita cedak lan lekat dekat dengan masjid. Maka kemudian Muhammadiyah punya program kembali ke titik kisar masjid sebagai kegiatan. Kenapa? Mengantisipasi Bapak Ibu anak-anak kita yang jauh dari masjid. Insya Allah PDM Kabupaten Bantul akan mengawali kegiatan ini nanti dengan beberapa pilot proyek bagaimana menjadikan masjid itu sebagai titik kisar kegiatan anak-anak. Sak menika nyuwun sewu kalau sudah ke masjid, apalagi isya dan subuh, nyuwun sewu asar, mbok pilih maghrib tesih wonten. Nek jamaah-jamaah tertentu, anak-anak kita ini sudah sangat jarang-jarang. Nopo malih subuh sing adzan nggih pun sepuh, imame pun gluyah, makmume pun wota, watuk doham, sentlap. Niku masjid bodeh mriki. Nek ngoten mboten benten kalian masjid nggen kula. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Maka bagaimana masjid subuh ini
menjadi makmur kembali adalah tujuan dari kita mendekatkan anak-anak kita ke masjid. Yang lebih prihatin sekali, ke masjid itu pada saat sholat mestinya di waktu yang ditentukan. Yang kita prihatinkan, banyak mereka yang ke masjid hanya pada saat disolatkan. Itu menek cukup waktu nih. Tur nek gelem sing nglakokke. Ora tau nang masjid langsung wae ngoten niku. Untung niku nek yang sewu yo arep piye-piye KTP niki Islam diampirke sik. Sajek julek jarang ketinggal ten masjid. Akhirnya diampir ke masjid, sekali mampir mboten sholat ning di sing ngoten niku enten mboten? Oh nggih kathah Pak. Wah jan pepak tenan mriki niki. Maka Bapak Ibu, alasan menapa kemawon, kalau sudah azan mari berupaya ampun kita tidak nyun sewu alasan repot. Bapak Ibu, bersatunya kata, hati dan laku diterapkan Kiai Haji A.R. Fahrudin melayani setiap kepentingan umat. Beliau justru mementingkan umat dibandingkan nyun sewu. Ya, orang yang mesti lebih mudah dalam hal prasarana. Meskipun beliau ini ditawarkan kemewahan dunia, termasuk mobil pada saat itu, tetapi Kiai Haji A.R. Fahrudin memilih kendaraan Yamaha butut merah warnanya. Bukan persoalan gengsi atau jaga diri. Boten, ternyata Pak A.R. punya alasan sendiri. Bahwa ternyata dengan kesederhanaan itulah Pak A.R. bisa melayani umat, bisa berkomunikasi dengan semua golongan, dan itulah yang menjadikan Pak A.R. sampai dengan saat ini adalah pemimpin yang melebihi pemimpin-pemimpin lain yang dalam teori disebut dengan post-servant leaders. Bapak-bapak, mari kita layani ibu-ibu dan anak-anak kita di tengah keluarga, di jamaah, di masjid, sehingga dengan semangat melayani, insya Allah masjid kita tidak akan terjadi perpecahan. Takmir dengan jamaah boten neng-nengan. Sebab enten masjid kalian takmir niku neng-nengan. Enten boten? Enten, mriki nggih kata. Jumeneng nyuwun sewu takmir kali jamaah do neng-nengan. Kalau ngene kula fotone nggih profil. Enten boten Bu? Pengurus pengajian neng-nengan karo takmire. Takmire neng-nengan karo pimpinan ranting Muhammad Kiai. Niku nggih enten. Ning kebuh mriku sor langit adok. Nah, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dengan semangat melayani, insyaallah memahami orang lain. Mbok bilih kesusu war-war, terobas, mbok bilih isih gebelet selak pengen nang toilet. Nah, kalau sudah begitu, aku wis bar kok tenang wae, alon-alon. Nah, dengan demikian insya Allah perjalanan kepemimpinan kita kelak pada saatnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan baik. Makaten lan semanten Bapak Ibu, matur nuwun, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.